Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua pria diciduk di kamar kecil sebuah masjid di Bungus, pinggiran Kota Padang, yang diduga sebagai pasangan sejenis. Tentara evakuasi warga Batu Busuk yang sakit dengan peralatan sederhana. Jurnalis menggalang donasi untuk membantu korban bencana di Agam. Polisi dari Polsek Bungus bersama warga menggerebek pintu kamar kecil sebuah masjid di Bungus, pinggiran Kota Padang. Dari dalam kamar kecil itu keluar dua pria. Seorang lelaki paruh baya dan satunya lagi masih muda. Saat digerebek, sang pria muda tidak mengenakan baju. Keduanya digerebek berdasarkan informasi dari masyarakat yang curiga melihat aktivitas mereka berdua yang masuk ke dalam kamar kecil dan berada di dalamnya dalam waktu yang lama. Mirisnya, salah satu pelaku merupakan aparatur sipil negara dan berprofesi sebagai guru, berumur 51 tahun. Sementara teman prianya baru berusia 18 tahun, yang merupakan mantan muridnya di sekolah tempat sang guru mengajar. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Bungus untuk dimintai keterangan. Selama pemeriksaan, sang oknum guru selalu berbelit-belit memberikan keterangan dan membantah tuduhan perbuatan mereka. Polisi kemudian membawa pasangan sejenis tersebut ke Mako Satpol PP Padang untuk diproses lebih lanjut. Dan pada hari ini kita memanggil keluarga kedua belah pihak dan untuk merundingkan bagaimana langkah yang akan ditempuh setelah ini. Dan untuk itu kita di Satpol PP tidak bisa mengeksekusi tindak pidana. Jadi untuk itu kita mempertemukan dua keluarga untuk mencari jalan tengahnya. Dan berikutnya apabila nanti dari kedua keluarga yang bersangkutan ini merasa tidak senang, itu silakan jika ingin melanjutkan ke jalur hukum atau Satpol PP akan memeriksa oknum guru itu karena berstatus pegawai negeri. Sedangkan kasusnya diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Tak ada rotan, akar pun jadi. Pepatah ini diterapkan tentara saat berada di lokasi bencana. Selasa siang, personil gabungan Kodim 0312 dan Batalion 133 Yuda Sakti mengevakuasi salah seorang warga lansia menggunakan gerobak menuju ambulans di Batu Busuk. Hal ini terpaksa dilakukan karena ketiadaan tandu dan mereka pun harus menuruni bukit. Dan di Padang, Kolonel Ferry Adianto Rabu siang mengatakan personil Kodim dibantu Batalion 133 Yuda Sakti dengan jumlah total 40 orang bersiaga di kawasan Batu Busuk. Pasalnya daerah ini ancaman bahaya masih relatif tinggi dibanding tempat lain di Padang. Itu personil yang kami siapkan dari Kodim 10 orang, kemudian dari Batalion itu ada 30 orang. Dengan kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu, ya kan, kemudian juga ada beberapa warga masyarakat yang memang masih berada di lokasi zona merah tersebut, sehingga menyebabkan kami menyiagakan personel untuk sewaktu-waktu, ya, apabila ada turun atau curah hujan deras lagi, tidak mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Warga Batu Busuk di Kecamatan Pauh bersyukur karena perhatian dan dukungan yang diberikan berbagai pihak, termasuk disiagakannya personil TNI dari Kodim Padang. Terima kasih kepada Bapak TNI AD telah memberikan sembakonya kepada warga Batu Busuk yang telah terdampak atau rumahnya hanyut.
Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak TNI, semoga Bapak TNI diberikan kesehatan dan kelancaran terus, dan Bapak TNI diharapkan untuk selalu standby di Batu Busuk ini karena ancaman banjir susulan yang akan datang lagi. Bantuan yang diberikan sudah banyak, lumayan untuk melengkapi kebutuhan kami yang hanyut terkena banjir. Hingga Rabu sore, hujan deras masih kerap mengguyur daerah Batu Busuk. Hal ini menjadi ancaman bencana masih menghantui warga. Robiham melaporkan dari Padang. Tak hanya bertugas meliput bencana, puluhan jurnalis dari berbagai media seperti televisi, radio, media cetak, dan media daring juga ikut membantu korban bencana yang terjadi di wilayah kerja mereka. Para awak media mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Agam. Belasan jurnalis yang tergabung dalam Bukit Tinggi Pers Club bersama pemuda Banto Darano menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di seputaran Danau Maninjau. Bantuan yang diberikan beragam, seperti kebutuhan MCK, sembako, pakaian, perlengkapan salat, perlengkapan masak, alat tulis, serta berbagai jenis permainan anak. Alhamdulillah kita sudah menyalurkan bantuan dari donatur-donatur yang dikirimkan ke BPP, Organisasi Wartawan di Bukit Tinggi. Ada sekitar 20 juta lebih yang berhasil dikumpulkan selama 1 minggu, dan itu langsung kami sampaikan kepada warga yang terdampak di Nagari Sungai Batang dan Danau Maninjau. Tapi dampaknya ini bagi masyarakat banyak yang korban dari ini ya, rumah yang hancur. Nagari Sungai Batang merupakan salah satu lokasi terdampak parah bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Lebih dari 80 rumah rusak berat dan hancur akibat bencana. 5 warganya meninggal dan lebih dari 100 keluarga masih mengungsi di sejumlah lokasi yang berbeda. Di sini kita kalau jalur dari Maninjau itu akses yang antara Maninjau dengan Sungai Batang itu hanya khusus dilalui oleh roda 2. Roda 4 belum bisa dilalui karena memang kondisi jembatan yang dibuat khusus untuk jalur roda 2. Berarti runtuh Pak jembatannya? Runtuh, habis dibawa oleh arus. Ibu. Kalau dari dari Kilo Ampe Pelampe, kalau kita jalur Nagari Tenyusani itu sekitar 1 jam dimakannya. Karena kondisi jalan itu ada juga bekas-bekas puing-puing yang longsor-longsor sedikit di Nagari Tenyusani. Saat ini, masyarakat masih berada di lokasi pengungsian. Sebagian dari mereka mengalami sakit dan trauma pasca bencana. Berbagai bantuan terus berdatangan ke lokasi dengan jarak tempuh yang jauh, memutari danau karena terdapat ruas jalan ambruk dan jembatan putus. Saat ini masyarakat membutuhkan peralatan untuk membersihkan permukiman mereka dari tumpukan material berupa lumpur dan bebatuan. Dina Amrina melaporkan dari Agam.